Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi di channel Ayo Belajar. Revolusi industri dimulai pada abad ke-18 ketika masyarakat pertanian menjadi lebih maju dan urban. Kereta api lintas benua, mesin uap, listrik, dan penemuan-penemuan lainnya mengubah masyarakat secara permanen. Makna dari revolusi industri itu sendiri yakni perubahan besar cara manusia memproduksi barang atau jasa. Hingga saat ini, revolusi industri sendiri masuki revolusi industri keempat atau lebih dikenal dengan istilah revolusi industri 4.0. Perubahan yang terjadi berdampak pada seluruh bidang kehidupan seperti dalam bidang ekonomi, politik, sosial, dan juga budaya, serta bersifat global. Revolusi industri adalah keadaan di mana banyak aspek kehidupan yang terpengaruh oleh perubahan global tersebut. Proses produksi atau jasa yang mulanya sulit, memakan waktu lama, dan memakan biaya mahal menjadi lebih mudah. Bila menghubungkan dengan konsep ekonomi yang membicarakan upaya manusia dalam menghadapi kelangkaan, konsep revolusi industri adalah salah satu cara mengatasinya. Bahkan dengan adanya konsep revolusi industri, resiko kelangkaan tersebut dapat diturunkan atau bahkan dihilangkan. Sehingga tenaga, waktu, dan biaya yang dibutuhkan sebelumnya cukup besar dapat menjadi tidak ada dan dialihkan ke hal lain. Sekarang, mari kita bahas revolusi industri 1.0 hingga revolusi industri 4.0. Sebelum revolusi industri 1.0 terjadi, manusia memproduksi barang atau jasa hanya mengandalkan tenaga otot, tenaga air, ataupun tenaga angin. Hal ini memiliki kendala yang cukup besar karena seperti kita ketahui bahwa tenaga-tenaga tersebut cukup terbatas. Misalkan tenaga otot untuk mengangkat barang berat, bahkan dengan menggunakan katrol dibutuhkan istirahat berkala. Hal tersebut merupakan bentuk non-efisiensi waktu dan tenaga. Selain dengan otot, tenaga lain yang sering digunakan adalah tenaga air dan tenaga angin. Masalah utama dari dua tenaga ini adalah kita tidak bisa menggunakan di mana saja. Kita hanya bisa menggunakannya di dekat air terjun atau di daerah yang berangin. Hingga pada tahun 1776, James Watt menemukan mesin uap yang mengubah sejarah. Penemuan mesin uap menjadikan proses produksi lebih efisien dan murah. Tidak ada lagi permasalahan waktu dan tempat spesifik yang diperlukan untuk memproduksi sesuatu. Sebagai contoh, sebelum mesin uap ditemukan, kapal berlayar dengan tenaga angin di mana memerlukan waktu bertahun-tahun untuk berkeliling dari satu negara ke negara lain. Sedangkan dengan adanya mesin uap dapat menghemat waktu hampir 80%-nya. Revolusi industri 2.0 tidak terkenal revolusi industri 1.0. Revolusi industri 2.0 ini terjadi di awal abad ke-20. Sebelum adanya revolusi industri 2.0, proses produksi memang sudah cukup berkembang. Tenaga otot tidak lagi banyak diperlukan. Pabrik pada umumnya telah menggunakan tenaga mesin uap ataupun listrik. Namun, kendala lain ditemukan dalam proses produksi yaitu proses transportasi. Untuk memudahkan proses produksi di dalam pabrik yang umumnya cukup luas, alat transportasi untuk pengangkutan barang berat seperti mobil sangat diperlukan. Sebelum revolusi 2.0, proses perakitan mobil harus di satu tempat yang sama demi menghindari proses transportasi dari tempat spare part ke tempat spare part lainnya. Hingga akhirnya pada tahun 1913, revolusi 2.0 dimulai dengan menciptakan lini produksi atau assembly line yang menggunakan ban berjalan di tahun 1913. Kita melangkah ke revolusi industri 3.0. Revolusi ini ditandai dengan penemuan mesin yang bergerak, yang berpikir secara otomatis seperti komputer dan robot. Di saat ini dunia bergerak memasuki era digitalisasi. Sebagian aktivitas yang sebelumnya hanya dapat dilakukan manusia seperti menghitung dan menyimpan hal penting seperti dokumen, mulai dapat dilakukan dengan komputer. Setelah Perang Dunia Kedua, perkembangan komputer juga semakin cepat. Komputer yang dulunya sebesar ruangan terus mengecil dengan fungsi yang semakin luar biasa. Saat ini fungsi dari komputer tersebut hanyalah sebagai salah satu perangkat. Dan kita mulai memasuki era revolusi industri baru yaitu revolusi industri 4.0. Nah, kalian penasaran nggak dengan revolusi industri 4.0? Yuk kita kenal lebih jauh
dengan Revolusi Industri 4.0. Revolusi Industri 4.0 adalah industri yang menggabungkan teknologi otomatisasi dan pertukaran data dalam teknologi manufaktur. Revolusi ini adalah era penerapan teknologi modern seperti teknologi fiber dan sistem jaringan terintegrasi yang bekerja di setiap aktivitas ekonomi dari produksi hingga konsumsi. Revolusi industri ini akan membangun ketersediaan perluasan teknologi digital hasil dari Industri 3.0. Revolusi Industri 4.0 sebagian besar akan didorong oleh konvergensi inovasi digital, biologis, dan fisik. Istilah Revolusi Industri 4.0 juga dikenal sebagai Internet of Things yang mulai menyentuh dunia virtual, bentuk konektivitas manusia, mesin, dan data. Nah, bagaimana Revolusi Industri 4.0 berkembang di Indonesia? Penerapan Industri 4.0 di Indonesia itu sendiri bisa kita temui di berbagai industri seperti tekstil, otomotif, elektronik, kimia, hingga makanan dan minuman. Tujuan dari program Revolusi Industri 4.0 adalah untuk mendorong ekonomi Indonesia masuk ke dalam 10 besar dunia di tahun 2030 dengan meningkatkan kegiatan ekspor. Contoh penerapan Revolusi Industri 4.0 adalah kebijakan e-smart IKM bagi para pelaku usaha untuk bisa menjual produk di platform digital. Banyaknya e-commerce di Indonesia telah menandai transformasi dari industri retail dengan teknologi. Salah satu hal yang harus dipersiapkan oleh pemerintah Indonesia untuk menyongsong Industri 4.0 adalah dengan melalui persiapan hadirnya jaringan generasi kelima atau jaringan 5G. Revolusi Industri 4.0 itu sendiri sering disebut juga sebagai Cyber Physical System, fase di mana komputerisasi semakin diperkuat dengan kemunculan internet dan integrasi berbagai sistem. Apa saja dampak yang ditimbulkan dari Revolusi Industri 4.0? Yuk kita simak penjelasan berikut ini. Dampak positif Revolusi 4.0 bisa dilihat dari kemajuan dalam ilmu kedokteran karena mengarah pada kesadaran hidup yang lebih sehat. Aktivitas berbelanja semakin mudah ditandai dengan hadirnya berbagai e-commerce. Bisa bekerja dari mana saja. Komunikasi semakin luas dan munculnya inovasi-inovasi baru dalam bidang teknologi digital yang semakin memudahkan pekerjaan. Untuk dampak negatif dari Revolusi Industri 4.0 diantaranya, pengangguran bertambah karena diganti oleh berbagai macam jenis mesin, kemudian ketergantungan yang tinggi terhadap teknologi, privasi dapat terganggu akibat kemajuan teknologi dalam sistem pelacakan, dan bioengineering, kecerdasan buatan, alat pemrograman, robotika, dan sebagainya juga dapat digunakan untuk tujuan yang merusak. Apa saja sih penerapan teknologi dalam Revolusi Industri 4.0? Masyarakat kini sudah tidak asing dengan kehidupan digital, dan bahkan beberapa telah melihat kemungkinan dunia virtual sebagai tempat hidup kedua mereka. Apa saja teknologi yang dihasilkan dan berperan besar dalam Revolusi Industri 4.0? Yang pertama adalah Internet of Things atau IoT. IoT ini bisa dijadikan merupakan salah satu buah karya Revolusi Industri 4.0 yang paling terkenal. Gambaran Industri 4.0 di mana mesin saling terhubung satu sama lain untuk meningkatkan produktivitas dan membantu manusia merupakan realisasi IoT. Sebagai contoh, lini produksi di pabrik kini ditukangi oleh mesin yang terhubung dengan sebuah komputer di mana operator dapat mengatur proses produksi dari tempat yang jauh dari proses pembuatan. Yang kedua, ada Big Data. Istilah Big Data sendiri sebenarnya sudah muncul jauh sebelum Revolusi Industri 4.0 terjadi. Hanya saja, teknologi komputer yang dapat memproses dan memanfaatkan Big Data baru menjadi hal umum ketika Revolusi Industri 4.0 terjadi. Big Data adalah istilah yang merujuk pada data yang memiliki karakteristik, volume, atau jumlahnya besar. Data-data tersebut memiliki keberagaman, dan terakhir, data-data tersebut bersifat acak atau tidak beraturan. Yang ketiga, komputasi awan atau cloud computing. Komputasi awan atau cloud computing merujuk pada proses komputasi yang tidak dilakukan secara lokal pada mesin komputer yang digunakan, tetapi pada teknologi awan. Dalam Industri 4.0, teknologi awan merujuk pada sebuah tempat penyimpanan yang dapat berupa komputer atau bagian-bagian komputer yang berada di luar mesin komputer pengguna. Misalkan sebuah perusahaan sedang mengembangkan sebuah aplikasi yang membutuhkan ruang yang sangat besar, tentunya pengerjaan aplikasi tersebut tidak dapat dilakukan pada komputer pribadi.
pun jika dipaksakan akan memakan tempat, waktu, dan biaya yang tidak kecil. Pengerjaan aplikasi kemudian dapat dilakukan di awan, di mana perusahaan menyewa atau membeli sebuah mesin komputer yang berada di tempat yang terpisah yang memiliki ukuran penyimpanan yang lebih besar. Yang keempat, ada kecerdasan buatan atau artificial intelligence. Kecerdasan buatan atau artificial intelligence atau AI adalah teknologi industri 4.0 yang paling dikenal bahkan oleh orang sekalipun. Mudahnya, kecerdasan buatan adalah sebuah teknologi yang berusaha mewujudkan mesin yang memiliki kemampuan kognitif atau kecerdasan layaknya manusia. Selain itu, kecerdasan buatan ini juga bertujuan untuk membantu manusia mengolah dan menganalisis data dalam jumlah yang sangat besar. Revolusi Industri 4.0 membuat hampir sebagian besar kegiatan bisnis di seluruh dunia berlangsung secara digital di internet sehingga dibutuhkan cyber security. Ini adalah bentuk perlindungan informasi dari segala bentuk serangan digital yang dapat terjadi di internet. Tidak hanya informasi saja, namun cyber security ini juga memberikan proteksi terhadap sistem database, program, atau aplikasi hingga jaringan. Itulah dia beberapa contoh teknologi yang muncul dan berperan besar dalam revolusi industri 4.0. Dengan semakin canggihnya teknologi yang ada, bukan tidak mungkin beberapa teknologi di atas akan menghasilkan teknologi-teknologi lain yang lebih canggih. Oleh karena itu, penting bagi siapapun, baik pribadi maupun perusahaan, untuk memahami apa itu Industri 4.0. Karena bukan tidak mungkin jika Industri 4.0 akan menjadi titik awal bagi perubahan masif dalam kehidupan manusia yang tidak bisa kita bayangkan sebelumnya.